selesai. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, di sini Ibu ingin kalian menyanyikan lagu Tanah Airku dan lagu Tujuh Tepuk Kebiasaan. Silakan kepada anak-anak untuk berdiri. Kebiasaan anak Indonesia. Bangun pagi beribadah olahraga, belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Pagi beribadah olahraga, belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Baiklah, anak-anak, silakan duduk kembali. Nah, di sini Ibu mau bertanya nih, siapa yang tahu Soekarno Hatta? Apa Betty? Dia adalah seorang khalifatku. Betul sekali, beri tepuk tangan kepada Ibu. Nah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video. Tolong anak-anak untuk mengamati dan sambil Ibu menjelaskan. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab masuk Islam. Kisah ini menceritakan tentang Umar bin Khattab sebelum beliau masuk Islam. Awalnya Umar sangat membenci Islam, namun pada akhirnya beliau menjadi orang pertama yang berani mengakui keislamannya di hadapan kaum Quraisy. Semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga doa Nabi Muhammad SAW serta bacaan Al-Quran yang telah mendekatkan hatinya. Umar bin Khattab berasal dari keturunan barunya Nabi. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail, sedangkan ibunya Hantamah bin Hisham melahirkan dari Umar 13 tahun setelah peristiwa penyerangan pasukan bergajah. Itu berarti usia Umar 13 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad. Wajahnya putih agak kemerahan, tangannya tiga dan memiliki kaki yang lebar sehingga langkah kakinya cepat. Seiring masa remaja, Umar gemar bermain
mulai bermuda. Umar termasuk pemuda yang cerdas, pandai bersyair, dan retorika di depan umum. Meskipun ayah Umar orang yang terkenal, namun keluarga mereka tidak kaya. Maka Umar harus bekerja sebagai penggembala unta di pinggiran kebanakan. Tak jarang ia dipukul ayahnya jika dirasa pekerjaan kurang memuaskan. Berkat didikan keras dari ayahnya, Umar tumbuh menjadi pemuda yang berhati keras dan berperangai kasar. Baiklah, di sini aku akan menjelaskan kembali video yang sudah kalian amati. Nah, Umar dikatakan itu adalah orang yang membenci agama Islam, tetapi dia juga orang pertama yang memberitahu kaum Quraisy bahwa ia masuk Islam. Nah, Umar itu berasal dari Bani Adil. Nah, ayah Umar bernama Hatta bin Nufail dan ibunya bernama Hatta bin Hashim. Nah, Umar itu lahir 13 tahun sebelum peperangan Gajah. Jadi Umar itu 13 tahun lebih muda daripada Nabi Muhammad. Nah, ayahnya Umar itu tidak dari kaum yang kaya, tetapi dari kaum yang miskin. Nah, Umar itu diharuskan mengembala unta di Mekah. Nah, tetapi pada saat Umar melakukan kesalahan, ia akan dihukum oleh ayahnya. Jadi Umar itu menjadi orang yang keras dan menjadi perangai yang keras. Nah, sudah itu mari kita lihat lagi video selanjutnya. Seperti kebiasaan orang-orang jahiliyah, Umar memuja Tuhan berhala dan suka minuman keras. Ketika Nabi Muhammad mulai berdakwah, Umar merasa ketenangannya terusir. Terlepas dari benar atau tidaknya ajaran yang membawa Muhammad, aku lebih membenci kondisi kaum Quraisy. Mereka terpecah belah dan merusak tatanan pemerintah. Padahal sebagai Islam semua bicara. Umar berteman dengan Abu Jahal, pembenci Islam nomor 1. Maka dari itu Umar tidak melarang ketika Abu Jahal menyiksa budaknya yang ketahuan masuk Islam. Selain orang lemah, para sahabat yang dekat dengan Nabi juga diperlakukan tidak baik. Baginya menyiksa mereka merupakan kesenangan tersendiri. Walaupun terkadang Umar berpikir bahwa apa yang dilakukannya tidaklah benar. Mereka tangguh dan sangat keras kepala mempertahankan akidahnya. Apakah Islam memang seistimewa itu? Bahkan mereka rela untuk mempertahankan hidupnya. Entah, aku juga harus pikir. Dalam doanya, Nabi Muhammad pernah menyebut tentang Umar. Ya Allah, kokohkanlah Islam ini dengan salah seorang dari dua orang yang paling engkau cintai, Umar bin Al-Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Di suatu malam, Umar berjalan-jalan tanpa tujuan yang jelas. Nabi mengantarkan kedua kakinya melangkah sampai ke depan Masjidil Haram. Umar melihat Nabi Muhammad sedang sholat di dekat Ka'bah. Ia lalu menyelinap di balik tirai Ka'bah. Demi Allah, ini adalah kata-kata bukan syair seperti yang Umar katakan. Ternyata Rasulullah sedang membaca surat Al-Haqqah ayat 40 hingga 41. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali saya menerima kepadanya. Umar terkejut mendengar bacaan Rasulullah yang seolah-olah merespon apa yang sedang dipikirkannya. Kalau yang ini sebuah perkataan bukan benar. Lalu Rasulullah melanjutkan bacaannya di surat Al-Haqqah ayat 42 hingga 43. Dan bukan pula perkataan bukan penuh. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Ia adalah wahyu diturunkan dari Tuhan semesta alam. Umar kembali terkejut mendengar bacaan Rasulullah. Ia lalu bergegas meninggalkan tempatnya. Melalui peristiwa itulah awal mula Nah, baiklah, ini yang ibu akan menjelaskan kembali dia yang kalian amati. Nah, Umar bin Khattab itu berteman dengan Abu Jahal. Abu Jahal itu adalah orang nomor 1 yang membenci agama Islam. Nah, Abu Jahal itu sering mencambuk budaknya jika dia masuk Islam. Tetapi bagi Umar bin Khattab itu ada hal yang biasa karena dia sudah terbiasa dengan kelakuan ayahnya. Nah, Umar dan teman-temannya itu sering melakukan hal yang serupa dengan seseorang yang dengan Nabi Muhammad.
syaitan yang busuk pada hatinya. Namun kebencian terhadap Islam sudah terlalu besar. Fanatisme kesukuan dan ajaran nenek moyang terlalu kuat mencengkeramnya sampai ke ubun-ubun. Umar mengabaikan suara hati kecilnya untuk membenarkan umat Islam. Aku harus mengambil keputusan. Dengan langkah yang besar dan membawa kemarahan, Umar berniat menghabisi nyawa Rasulullah. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Mu'ayyid bin Abdullah dari Bani Sufra. Wahai Umar, mau pergi kemana engkau dengan peliharaan itu? Aku akan habisi Muhammad. Mu'ayyid yang mendengar jawaban Umar berusaha menggagalkan rencananya. Jika Muhammad meninggal, lalu bagaimana nasibmu nanti? Aku tidak yakin Bani Hashim dan Bani Zuhrah akan diam saja melihat Muhammad dibunuh. Apakah engkau sudah menyancangku? Atau jangan-jangan engkau telah menjadi pengikut Asy'ariyah? Orang Quraisy menyebut mereka yang baru keluar dari agamanya dan masuk ke agama baru seperti Islam disebut Asy'ariyah. Wahai Umar, apakah engkau telah mendengar tentang ini? Saudara, perempuan beserta suaminya telah menjadi pengikut Asy'ariyah. Apa katamu? Umar langsung berbalik arah. Nah, ibu aku menjelaskan kembali video yang kalian amati. Nah, Umar itu berencana membunuh Rasulullah, tetapi di perjalanan dia bertemu dengan Mu'ayyid dan berkata dia akan membunuh Rasulullah, tapi Mu'ayyid itu berusaha menggagalkan rencananya dan Mu'ayyid berkata, wahai Umar bin Khattab, tahukah kamu bahwa Sa'id suami adikku dan adikku Fatimah masuk Islam? Menuju rumah Fatimah, adik perempuannya. Sesampainya di sana, Umar berjalan melewat tembok dan mencari arah suara. Ternyata Khabbab bin Al-Arab tengah membacakan Shahifah atau lembaran Al-Quran kepada Fatimah dan Sa'id bin Zaid. Khabbab membacakan beberapa ayat dari surat Thaha. Sepertinya ada yang datang. Aku harus segera bersembunyi. Kemudian Khabbab memberikan kode kepada Fatimah dan Sa'id untuk menyembunyikan Shahifah dan menyuruh mereka diam. Umar masuk begitu saja ke dalam rumah adiknya tanpa mengucapkan salam. Tadi, suara apa itu? Maksudku, apa yang saya tadi baca? Apa maksudmu, wahai Umar? Kami hanya berbincang berdua saja seperti biasa. Duduklah, aku bahkan membantumu. Sudah, tak perlu kalian lebih lagi. Aku telah dengar bahwa kalian berdua masuk Islam. Pasangan suami istri tersebut kaget mendengar tuduhan Umar yang tidak salah. Suami Fatimah, Sa'id bin Zaid, memberanikan diri menghadapi Umar. Wahai Umar, bagaimana jika kebenaran itu berada pada selain agamamu? Fatimah membantu suaminya untuk berdiri, namun Umar menyampainya dengan keras. Wahai Umar, sadarlah jika kebenaran itu ada pada selain agamamu, maka bersaksilah bahwa tiada Tuhan yang benar disembah selain Allah, dan bersaksilah bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Tiba-tiba muncul rasa penyesalan dalam hatinya saat melihat darah mengalir dari wajah Fatimah. Maafkan aku. Umar terbangun beberapa saat. Maukah engkau tunjukkan kitab yang tadi kalian baca dan bacakanlah untukku? Tidak, engkau itu najis. Kitab ini hanya boleh disukai oleh orang-orang yang suci. Jika engkau merasa menajisnya, maka bersihkanlah dirimu dulu. Setelah Umar mandi, Fatimah memberikan Shahifah tersebut kepada Umar. Surat yang dibacanya adalah Thaha ayat 14. Dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan jadikanlah sholat untuk mengingat aku. Alangkah indah bacaan Al-Quran. Aku tidak sabar ingin segera bertemu dengan Muhammad. Khabbab yang mendengar perkataan Umar langsung keluar dari persembunyiannya. Wahai Umar, aku senang sekali mendengarnya. Sesungguhnya Rasulullah pernah berdoa agar salah satu dari kalian, Umar dan Abu Jahal, akan masuk Islam. Doa itu sekarang dikabulkan oleh Allah. Pasti Allah sangat mencintaimu, wahai Umar.
Rasulullah sedang berada di daun Arqam. Temuilah beliau di sana. Baik, aku kesana. Umar berpamitan dan mempercepat langkahnya menuju lereng Bukit Sofa, tempat markas umat Islam. Siapa yang datang? Kenapa kalian berbisik-bisik? Ada Umar di depan pintu dengan pedang di tangannya. Berita Rasulullah di ruangannya tentang kedatangan Umar. Baik, bukakan pintu untuknya. Jika ia datang dengan niat baik, kita harus membantunya. Namun, jika ia datang dengan niat buruk, aku sendiri yang akan mematahkan leher dengan pedang miliknya. Baiklah. Rasulullah berjalan ke sebuah ruangan tempat dipersilakannya tamu berkunjung. Beliau mendapati di sana sosok Umar. Tidakkah engkau akan berhenti dari tindakanmu, wahai Umar? Jika Allah menghinakanmu dan menimpakan bencana sebagaimana yang terjadi pada Allah bin Mughirah, ya Allah, inilah Umar bin Khattab, kokohkan Islam dengan Umar bin Khattab. Orang-orang terkejut melihat Rasulullah mengeraskan suaranya. Namun mereka lebih terkejut lagi mendapati Rasulullah di Umar. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksikan bahwa Muhammad adalah Rasul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan dia anak-anak, di sini ibu akan menjelaskan kembali video yang sudah saya amati. Umar itu pergi ke rumah adiknya Fatimah karena merasa marah karena Fatimah itu masuk ke agama Islam. Fatimah menyambut Umar dan berkata, apa yang sedang kamu lakukan di sini, Umar? Umar berkata, aku sudah tahu bahwa kamu, Fatimah, dan suamimu Syair sudah masuk Islam. Karena marah, Umar menampar adiknya, tetapi karena merasa iba dan terbawa hati-hati, dia merasa bahwa perlakuannya kepada adiknya itu bersalah. Lalu dia berkata, bolehkah aku memegang kitab tersebut dan membacanya? Tetapi Fatimah mengatakan, tidak boleh, karena kitab ini hanya boleh dipegang oleh orang yang suci saja, sedangkan kamu tidak bersuci. Kalau kamu ingin membaca kitab ini, kamu harus suci terlebih dahulu. Setelah Umar mandi, Fatimah memberikan kitab tersebut. Umar membaca surat Taha ayat 14. Sudah dia membaca surat Taha, dia ingin bertemu dengan Rasulullah. Di lereng Bukit Sofa. Pada saat dia bertemu dengan Rasulullah, dia masih membawa pedang. Kaum yang ada di persembunyian itu merasa Umar bin Khattab ini menjadi seorang yang akan membunuh Rasulullah, tetapi Rasulullah meminta umatnya itu membuka pintu untuk Umar bin Khattab. Nabi Muhammad SAW itu bertemu dengan Umar bin Khattab dan dia terkejut ketika Umar bin Khattab itu melafazkan lafaz syahadat. Mungkin itu yang ibu jelaskan. Di sini ibu akan memberikan pertanyaan. Dan di sini siapa yang bisa menjawabnya akan mendapatkan snack. Di sini siapa yang tahu nama ayah Umar bin Khattab? Jessica? Betul sekali. Di sini siapa yang tahu tadi nama adiknya Umar bin Khattab tadi yang masuk Islam? Yang orang? Betul sekali. Ini jawaban terakhir. Di sini bikin pertanyaan nih, mengapa Umar itu masuk Islam? Siapa yang tahu? Devi, silakan. Karena mendengar dan membaca surat Al-Baqarah. Betul sekali.
Bagus sekali. Silakan duduk kembali. Nah, di sini Ibu akan membuat dua kelompok yang akan mengerjakan soal yang diberikan. Nah, kelompok pertama itu Dewi, Aulia, Jessica dengan Fendi. Yang kedua Kenzi, Yanti, Tika dan Flora. Nah, di sini kita sepakati dulu berapa menit mau kalian mengerjakan soalnya? 2 menit. Baiklah, berarti Ibu berikan waktu 2 menit ya. Kalau sudah 2 menit, kalian serahkan tugas ini ya. Anak-anak silakan dikerjakan. Kalau ada kesulitan pada saat mengerjakannya, boleh tanya ke Ibu. Apakah ada kesulitan anak-anak? Baiklah, waktunya sudah habis anak-anak. Dipersilakan kelompok 1 mempresentasikan hasil jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami kepada Jessica. Silakan. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu, mengapa Umar bin Khattab memusuhi Islam pada awalnya? Karena ia menganggap ajaran Nabi Muhammad SAW telah memecah belah persatuan suku Quraisy. Kalau yang kedua, apa yang membuat Umar berubah? Jawabannya, saat Umar mendengar dan membaca surat Toha ayat 14 di rumah Fatimah adiknya. Kemudian yang ketiga, nilai pelajaran apa yang dapat diambil dari Islam hasil Islamnya Umar bin Khattab? Pertama, pentingnya mendengarkan dengan hati, kemudian keberanian melakukan kebenaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Baiklah, terima kasih. Saya akhiri saja presentasi kami pada kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beri tepuk tangan ya untuk kelompok 1. Terpilih ya, disampaikan ya. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Apakah sudah mengerti? Ayo, hitung ya. 1, 2, 3. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih kepada kelompok 1 dipersilakan duduk. Nah, selanjutnya pada kelompok 2 silakan mempresentasikan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Baiklah, di sini dalam pertanyaan pertama, mengapa Umar berani membela Rasulullah SAW setelah masuk Islam? Jawabannya, karena Umar memiliki iman yang kuat, berani, dan ingin membela kebenaran agama Islam.
bakatnya, umat bersikap gagah, berani, tegas, tidak takut pada musuh. Soal yang ketiga, apa yang bisa kita teladani dari keberanian umat berkata? Kita dapat meneladani sikap tegas, berani, adil, dan selalu membela kebenaran. Soal yang keempat, bagaimana cara kita menerapkan keteguhan umat dalam kehidupan sehari-hari? Berani berkata benar, disiplin, dan menolong teman. Baiklah teman-teman, itulah presentasi dari kelompok kami. Apakah di sini ada yang ingin bertanya? Tidak. Jika tidak ada, sekian diskusi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak-anak, kita beri tepuk gua kepada kelompok 2. 1, 2, 3. Terima kasih kepada kelompok 2. Baiklah, jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2 itu sudah benar semua. Nah, betul, umat binatang itu masuk Islam itu karena mendengarkan dan membaca surat At-Taha yang 14. Nah, Umar itu berani membela Islam itu karena dia merasa bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Nah, di sini ibu ingin bertanya nih, di sini ada yang ingin bertanya tidak? Tidak, Bu. Oh, baiklah kalau tidak. Di sini ibu ada sebuah permainan yang nama permainannya itu adalah roda berputar. Nah, anak-anak sekalian, siapa yang ingin berani maju ke depan nanti, putar roda ini. Jika bertemu di top, itu tidak akan mendapatkan bintang ataupun mendapatkan soal. Nah, kalau bertemu di angka 7 bonus, itu mendapatkan bonus dan tidak menjawab dan mendapatkan 1 bintang, dan bintangnya ini dikumpulkan di buku. Baiklah, di sini yang maju cuma 2 orang. Siapa yang ingin berani maju ke depan untuk menjawab pertanyaannya? Laura dan Ika, silakan maju. Nah, Laura dan Ika, silakan dibuka terlebih dahulu. Oke, nomor 1. Nah, soalnya itu umat berkata masuk agama apa? Nah, betul sekali. Beri tepuk tangan. Nah, Ika sudah menjawab pertanyaan. Ika mendapatkan 1 bintang. Nah, selanjutnya Laura akan mencoba memutar roda putar. Silakan Laura. Nah, Laura mendapatkan nomor 5 dengan soal umat membela agama apa? Islam. Nah, betul sekali. Beri tepuk tangan. Laura juga bisa menjawab. Di sini Laura mendapatkan 1 bintang. Nah, terima kasih kepada Laura dengan Ika. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Laura dan Ika dipersilakan duduk. Ya. Nah, jangan kecewa anak-anak, masih banyak bintang-bintang yang kalian dapatkan pada pertemuan selanjutnya. Baiklah anak-anak, di sini ibu ingin bertanya nih, bagaimana? Apakah senang belajar hari ini? Senang.
pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah pemainnya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa